menjalankan akreditasi prodi manajemen kita. Semoga acara tersebut bisa berjalan dengan lancar dan khususnya prodi manajemen bisa mendapat akreditasi A ya. Gitu. Jadi kali ini tidak sambutan dari pembina atau pengetua. Dan selanjutnya akan kita mulai. Kita mulai Manira, langsung pembahasan. Oke, Buat sharingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil apa? Iya. Iya. Bentar ya, saya share screen dulu. Mbak Nira, boleh dipakai apa? Ini. Dengar nggak? Kurang nih Mbak, kurang jelas. Kurang keras ya? Nah, didekatin Mbak Aya benar. Layarnya udah muncul belum? Gimana Mbak? Layarnya udah muncul belum? Lainnya udah aman Mbak. Tinggal audionya mungkin Mbak boleh di apa? Hah? Mbak Nira mau share screen ya? Iya, mau share screen. Oh iya. Yeah. Belum Mbak? Udah. Belum Mbak. Udah. PPT-ku nggak muncul ya? Aku hidup Bu. Kok nggak jago kok. Nanti kok sendiri Mbak. Belum muncul ya Mbak? Bentar ya. Oke. Oke, udah muncul? Sudah Mbak? Oke. Jadi teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Nira Nandia Ajeng Lilakstia. Saya dari Indonesia. Pagi ini kebetulan saya diminta untuk teman-teman UAD, Mas Tata, Mas Rizky, untuk sharing, berbagi informasi Sekali ya. dengan teman-teman. Mau sharing pengalaman. Saya harap nanti bisa apa ya, bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan ini, dan kita terbuka aja nanti untuk diskusi untuk teman-teman yang ingin bertanya, untuk ada hal-hal yang ingin yang ganjel, nanti ditanyakan aja, kita diskusi sama-sama. Nanti setelah saya menyampaikan beberapa materi ini, nanti juga saya akan sedikit ada simulasi untuk pengenalan aplikasi kepada teman-teman. Jadi supaya nanti setelah akunnya jadi, teman-teman bisa langsung menggunakan aplikasinya, toolsnya, karena memang ada beberapa tools yang mungkin nanti teman-teman bingung kalau misal aku bingung nih mau beli, mau jual gitu kan. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Teman-teman kemarin juga saya rasa sudah dapat dasarnya dari, entah itu dari Mas Tata atau Mas Rizky. Yang kemarin materinya juga saya lihat itu beberapa poin ada yang materi FAC, jadi nanti saya mungkin beberapa ada yang saya review ulang dan ada yang saya tambahkan gitu. Jadi kita masih bahas basicnya dulu supaya teman-teman benar-benar matang dulu untuk pemahaman dasarnya. Nanti setelah itu di diskusi selanjutnya saya harap teman-teman UAD juga memfasilitasi untuk diskusi tentang technical analysis dan fundamental analysis, supaya teman-teman nanti dalam bertransaksi saham sebelum membeli dan menjual juga
menganalisis dulu gitu. Oke. Halo Mbak Nira. Ya. Dengar nggak? Kayaknya soalnya kurang dekat ya Mbak. Soalnya ada dari anggota yang kurang dengar nih. Nggak dengar. Saya juga di Cek. sini juga masa kurang jelas sih. Keras, kurang keras nggak Mas? Dengar tapi terlalu kecil Mbak. Nah tuh jelas, hanya suaranya Udah kecil. keras, Mas Tata. Kecil ya Mbak. Kurang keras nggak? Sebenarnya sih kalau jelas, namun kalau untuk gejala suaranya ini kurang besar ya. Kurang besar. Takutnya ada yang lagi suara di rumah kan. Udah besar nggak? Cukup sih Mbak kalau Nggak di pakai headphone sih denger nih. segini udah keras ya. Sudah Mbak. Coba volume laptop atau handphonenya dikerasin lagi. Oke, udah keras, udah dengar? Sudah Mbak. Oke. Udah ya, bisa saya mulai ya. Mas Tata, bisa saya Iya mulai? Mbak. Oh ya, Benar Mbak. Ini udah sangat bagus nih suaranya jelas oh dan iya, siap. Oke, berarti segini. Merencanakan masa depan, kebebasan finansial itu bisa tercapai jika kita membiasakan diri menyisihkan sebagian penghasilan di saat usia produktif untuk investasi, antara lain bisa dengan cara membeli saham maupun instrumen pasar modal lainnya. Jadi di sini memang sejak dini teman-teman perlu ketahui juga bahwa financial planning atau perencanaan keuangan itu sangat penting untuk kita di masa sekarang maupun di masa nanti gitu. Pastinya teman-teman juga perlu mempersiapkan opsi-opsi atau untuk apa namanya menginvestasikan asetnya di beberapa instrumen karena memang saya sarankan ada beberapa teman-teman melakukan diversifikasi untuk portofolio. Jadi misalnya mungkin teman-teman sekarang karena memang akunnya masih belum jadi, ada dari teman-teman yang mungkin sudah mulai investasi di misalnya punya binatang peliharaan, entah itu ayam, kambing, atau mungkin ikan. Nah, itu juga sebuah investasi yang memang kan banyak tuh investasi itu bisa di tanah, di properti itu tanah, rumah dan sebagainya. Lalu ada emas, ada misalnya ada juga yang investasi dolar misalnya. Dan di sini instrumen pasar modal itu ada saham, lalu ada reksadana, obligasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman memang saya harap teman-teman mulai dari sekarang merubah pola pola pikir yang mungkin semula teman-teman ketika mendapatkan uang bulanan dari orang tua, teman-teman biasanya langsung berfoya-foya, hedon di awal bulan dan sebagainya. Itu saya harapkan teman-teman mulai merubah itu dengan menyisihkan uang. Misalnya teman-teman nih dapat uang dari orang tua per bulannya saya katakan 1 juta gitu ya. Nah, teman-teman sisihkan dulu untuk investasi. Jadi nanti ketika misalnya teman-teman akunnya udah jadi, teman-teman sisihkan dulu, jangan sisakan. Jangan teman-teman terbalik. Jangan sampai investasi ini apa namanya dari uang sisa karena kalau ngomongin kebutuhan itu nggak akan ada habisnya. Bisa jadi uang teman-teman uang bulanan teman-teman itu nggak sisa, bahkan malah teman-teman minus, teman-teman kurang untuk kegiatan konsumsi teman-teman. Jadi sisihkan uang dulu untuk investasi, untuk misalnya keperluan yang memang sifatnya apa ya, misalnya saving juga untuk jangka apa ya menengah, untuk jangka dekat itu teman-teman juga perlu siapkan. Jadi ketika teman-teman
sewaktu-waktu ada hal-hal yang memang tidak diinginkan, teman-teman tuh punya eh, apa ya, uang atau simpanan yang memang bisa teman-teman gunakan ketika memang atau bisa juga teman-teman plotkan ada investasi, saving, lalu darurat fund dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi untuk apa namanya financial planning gitu. Oke, tadi seperti yang saya sampaikan, kita harus mengupgrade, harus merubah, bukan merubah sih, kita harus meningkatkan pola pikir kita yang semula misalnya teman-teman di sini terbiasa ketika teman-teman punya uang dan uang itu tidak terpakai, uang itu uang nganggur misalnya, teman-teman biasanya saving, teman-teman biasanya entah itu nabung di bank, entah itu di celengan, di bawah bantal, di bawah kasur. Nah, kita rubah pola itu dari saving ke investing karena saving saving itu tetap perlu, cuma kita harus apa namanya punya proporsi. Misalnya dari 100% kita bisa memplotkan untuk saving katakan misalnya 10 sampai 15%, lalu investing berapa. Jadi tetap teman-teman meskipun investing, teman-teman juga harus tetap ada saving meskipun porsinya nggak nggak banyak gitu. Karena memang teman-teman harus punya apa namanya aset yang memang bisa liquid untuk jangka yang pendek gitu. Jadi investing ini memang orientasinya untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Jadi teman-teman di sini jangan sampai uang teman-teman dianggurin aja di bawah bantal, di bawah kasur atau bahkan di celengan. Jadi saya harap setelah teman-teman bergabung dengan KSPM UAD ini, teman-teman bisa meningkat, bisa bisa dalam dalam mindset, dalam pengetahuan, dalam hal yang berkaitan dengan perekonomian. Jadi karena di sini ini semuanya fakultas ekonomi kan ya, prodi manajemen atau mungkin ada beberapa prodi lain. Cuma yang jelas saya harap dengan teman-teman bergabungnya di KSPM ini, teman-teman punya value added. Ketika teman-teman nanti lulus kuliah, lalu bekerja, teman-teman akan bertemu dengan orang-orang baru dan mungkin teman-teman punya value tambah dari teman-teman lain karena teman-teman sudah memulai investasi ini dari teman-teman sejak teman-teman kuliah dan teman-teman punya pengetahuan ini mungkin teman-teman lain di luar sana belum tentu dapat privilege seperti teman-teman ini. Teman-teman bisa mendapatkan ini ketika bergabung di KSPM UAD gitu. Oke, mungkin ini juga sudah dibahas oleh Mas Rizky kemarin bahwa investasi saham di capital market tentunya itu aman karena kita berada di bawah pengawasan OJK langsung dan kita ada lembaga penjamin lalu ada KP, KC, IDX dan kita FAC Sekuritas berada di bawah SRO, KP, IDX dan KC. Kita anggota bursa dan masih banyak lagi anggota bursa yang lain dan salah satunya adalah FAC Sekuritas. Jadi teman-teman saya harap setelah mendapatkan beberapa input dari KSPM UAD ini yang mungkin kemarin sudah disampaikan atau hari ini sudah disampaikan, teman-teman ketika bertemu misalnya orang tua atau tetangga atau saudara yang mereka ternyata lagi ngobrol tentang investasi. Nah, teman-teman bisa tuh kepo, investasi apa? Pak, Bu, teman-teman harus cari tahu jangan sampai keluarga, tetangga, orang terdekat teman-teman itu ternyata malah terkena investasi bodong. Mereka diiming-imingi dengan sejumlah profit dan yang itu tidak rasional, tapi mereka iya tergiur karena memang mereka rasa besar itu iming-imingnya gitu.
Jadi saya harap teman-teman setelah tahu ini, teman-teman lebih bisa aware dengan sekeliling teman-teman supaya investasi apa namanya bodong ini enggak semakin merajalela gitu. Gimana sih caranya untuk memulai investasi? Tentunya teman-teman sudah lakukan kemarin, teman-teman sudah melengkapi form untuk pembukaan rekening efek. Jadi nanti setelah mekanismenya kurang lebih hampir sama seperti teman-teman membuka rekening di bank. Teman-teman perlu ada KTP, lalu ada identitas lainnya, pekerjaan dan sebagainya. Nah, setelah akunnya jadi, teman-teman bisa langsung ketika akunnya jadi, teman-teman bisa langsung melakukan transaksi dengan menggunakan akun teman-teman gitu. Jadi nanti setelah akunnya jadi, teman-teman akan dapat email pemberitahuan yang berisi user ID, password, dan PIN yang nantinya ada informasi lain juga, ada rekening dana nasabah. Nanti teman-teman bisa cek di email mungkin minggu depan dalam sekitar area tanggal 20-an itu nanti akun teman-teman insya Allah sudah jadi. Jadi nanti silahkan email masing-masing dicek, bisa di inbox, spam, atau bisa jadi di junk gitu ya. Jadi nanti setelah teman-teman sudah mendapatkan itu, teman-teman bisa langsung install tuh aplikasinya, nanti bisa diinfokan oleh teman-teman KSPM UAD. Dan untuk simulasinya, untuk gimana cara penggunaan aplikasinya nanti juga akan saya kasih di setelah sesi ini, setelah saya menyampaikan materi ini gitu. Lalu tadi setelah sudah saya sampaikan untuk kita bertransaksi saham, untuk membeli maupun menjual saham itu kita perlu analisis, kita perlu menganalisis perusahaan ini seperti apa, apakah dia pantas untuk kita beli sebagai apa namanya investasi untuk kita di masa depan, ataukah ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu untuk analisa fundamental dan analisa teknikal. Itu dalam bertransaksi saham, dalam bukan hanya saham saja, tapi kita memang perlu melakukan analisis fundamental dan teknikal supaya teman-teman di sini tidak salah dalam memilih saham gitu. Yang pertama, analisa fundamental. Analisa fundamental menekankan pada nilai intrinsik perusahaan. Jadi dalam analisa fundamental ini teman-teman akan menganalisa fundamental perusahaannya. Jadi ada laporan keuangannya. Jadi perusahaan ini itu bergerak di sektor apa, lalu produknya itu apa saja, segmentasi pasarnya itu siapa, kemana, lalu rasio keuangannya gimana, lalu dia marketnya seperti apa. Nah, teman-teman nanti akan menganalisis, akan ketika melakukan analisis fundamental, teman-teman akan membaca tuh laporan keuangan, lalu melihat mungkin teman-teman bisa lihat di Wikipedia atau di website langsung si perusahaan gitu. Di perusahaan biasanya akan mengeluarkan siaran pers yang itu nanti isinya ada berbagai macam terkait perusahaan itu. Jadi teman-teman bisa akses itu nanti. Lalu yang kedua, analisa fundamental biasanya digunakan untuk menghitung investasi jangka panjang. Jadi memang biasanya fundamentalis itu dia adalah investor long term. Jadi memang biasanya yang mereka orientasinya adalah jangka panjang, itu dia akan menggunakan analisa fundamental. Kenapa? Karena mereka harus melihat ketika mereka membeli, menginvestasikan sejumlah uang mereka untuk membeli saham perusahaan ini, mereka harus melihat gimana sih perusahaannya kira-kira dalam 5 tahun ke depan, apakah produknya masih akan laku, apakah
dia bisa bersaing dengan perusahaan satu sektor yang mungkin produksi produk yang sama gitu. Jadi memang di sini untuk analisis fundamental ini kita melakukan forecasting untuk jangka waktu tertentu, entah itu 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan sampai 20 tahun gitu. Jadi memang ketika kita melakukan analisa fundamental ini, kita orientasinya memang jangka panjang. Kira-kira perusahaan ini dalam 20 tahun ke depan, dia tuh masih bisa survive enggak? Ketika era dinamis, ya yang nanti mungkin teknologinya berganti, lalu mungkin produknya dan sebagainya. Nanti ketika fundamentalis itu dia memperhatikan itu dari sisi laporan keuangan, lalu bisnis dan sebagainya gitu. Yang ketiga, analisa fundamental cenderung digunakan untuk investasi. Tadi sudah saya sampaikan, biasanya ketika ingin berinvestasi untuk jangka menengah, jangka panjang itu memang dia akan cenderung menggunakan analisa fundamental gitu. Lalu kapan sih waktunya untuk beli saham? Investor beli saham berbasis analisa fundamental pada saat harga turun dari yang seharusnya. Kasus ini biasanya sering disebut dengan saham salah harga. Sebagai contoh, Dimas, investor saham dan mengincar, dia ingin membeli saham Pegas. Dengan PER, DER, dan lain sebagainya, harga saham Pegas yang normal itu 2.500 per lembar. Jadi ketika 2.500 per lembar itu kalau satu lot, harga satu lotnya adalah 250 karena untuk satuan membeli saham itu minimal satu lot gitu. Sedangkan satu lot itu adalah 100 lembar gitu. Hanya saja biasanya yang muncul di running trade atau muncul di kadang kalau teman-teman melihat koran lalu ada IHSG dan sebagainya itu ada di beberapa saham-saham itu dia yang muncul adalah harga per lembarnya gitu. Lanjut, harga saat ini untuk saham Pegas adalah 3.000 per lembar. Maka dia tidak membeli saham tersebut. Kenapa? Karena dia di atas harga normalnya. Harga normalnya 2.500, harga saat ini Rp3.000 per lembarnya. Maka si Dimas ini nggak jadi beli saham. 2 bulan kemudian harga saham Pegas menjadi Rp2.000 per lembar. Dan pada saat itulah Dimas melakukan pembelian gitu. Kenapa? Karena Pegas ini di saat Dimas beli sahamnya itu dia harganya di bawah harga normalnya. Nah, inilah yang disebut dengan saham yang salah harga gitu. Jadi dia berada di bawah normalnya gitu. Lalu biasanya Dimas akan membeli saham-saham lain yang harganya biasanya lebih murah sambil menunggu Pegas ini turun. Jadi Dimas ini ketika dia menunggu saham yang dia incar itu harganya turun, dia nggak mau nih asetnya, uang dia dianggurin aja di portofolio. Dia pengen sambil nunggu ini dia produktif. Dia belikan dulu saham-saham yang tentunya bagus dan harganya lebih murah. Jadi dia sembari untuk membeli itu dia bisa dikatakan dia trading dulu nih, beli hari ini beli, besok jual ketika harganya naik gitu. Jadi teman-teman bisa kayak gitu. Misalnya teman-teman udah ngincar saham A misalnya, Telkom atau misalnya Unilever. Cuma ternyata ketika teman-teman melakukan analisis, harganya masih tinggi nih. Jadi teman-teman nunggu dan ketika teman-teman menunggu itu jangka waktunya kita nggak tahu tuh akan berapa lama. Bisa jadi cepat, bisa jadi lama karena harga saham itu yang menentukan pasar. Jadi kita nggak bisa memprediksi kapan naik, kapan turun dan berapa lama, lalu berapa presentasinya kita nggak bisa. Jadi semua tergantung di market gitu. Jadi ketika teman-teman ditanya kalau saya investasi saham, saya akan dapat profit berapa persen dalam 1 tahun.
Gitu misalnya ada pertanyaan atau mungkin teman-teman bertanya ke saya atau ke teman-teman tim FAC atau mungkin bahkan orang IDX atau mungkin anggota bursa lain. Nah, itu biasanya kita tidak beri patokan gitu karena memang secara harga saham itu yang menentukan market dan kenaikan atau capital gain itu juga sesuai dengan harga saham di pasar. Jadi kita nggak bisa tuh matokin berapa keuntungan yang akan teman-teman dapat dalam 1 tahun ketika teman-teman berinvestasi saham, misalnya saham pegas gitu ya. Jadi semua itu bergantung di market gitu. Nah, teman-teman pasti juga bertanya, kalau misalnya melakukan analisa fundamental, kalau berarti kan harus melihat menganalisa laporan keuangan, gimana sih cara nyarinya? Di sini Bursa Efek Indonesia sudah memfasilitasi, sudah menyediakan data yang bisa teman-teman download di websitenya. Teman-teman bisa langsung ke website IDX, www.idx.co.id. Nanti teman-teman pilih perusahaan tercatat, klik perusahaan tercatat, lalu nanti teman-teman di sini akan muncul laporan keuangan. Nah, nanti teman-teman bisa cari aja saham apa yang mau teman-teman analisis gitu. Nanti di situ ada. Ini untuk laporan keuangan di aplikasi FAST. Jadi nanti teman-teman setelah akunnya sudah jadi, teman-teman bisa mengakses aplikasi, teman-teman bisa cari laporan keuangan di aplikasi juga. Itu nanti teman-teman nanti akan saya perlihatkan di simulasi. Jadi gimana caranya di bagian apa nanti teman-teman akan saya perlihatkan gitu. Jadi di aplikasi FAST kita sudah menyediakan juga untuk laporan keuangan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika teman-teman ingin melihat atau melakukan analisis fundamental gitu. Yang kedua adalah analisa teknikal. Jadi tadi saya sampaikan ada 2 analisis yang bisa kita gunakan untuk sebelum kita menentukan untuk bertransaksi saham, apakah teknikal maupun fundamental. Dan ini pun juga berbeda karakter. Jadi teman-teman nanti untuk memilih mana yang ingin dilakukan, apakah analisa teknikal ataukah fundamental. Jadi nanti tergantung dari teman-teman masing-masing. Teman-teman akan punya akan menentukan mana sih yang kira-kira cocok di saya, apakah teknikal atau fundamental. Nanti teman-teman mungkin akan mencoba-coba dulu, baru akhirnya menemukan manakah yang cocok dengan karakter teman-teman gitu. Analisa teknikal mengasumsikan nilai perusahaan tercermin pada pergerakan harga. Jadi pada analisis teknikal ini biasanya kita melihat historical chart-nya, historical harganya. Jadi nanti dalam analisis teknikal ini teman-teman melihatnya bukan laporan keuangan, bukan rasio keuangan, tapi teman-teman akan melihat grafik, akan melihat chart. Jadi nanti itu menunjukkan historical dia saham ini pernah di harga berapa, harga tertingginya berapa, harga terendahnya berapa, lalu harga yang area harga yang dia sering di area itu dia di harga berapa gitu. Nanti teman-teman kalau menggunakan analisis teknikal ini, teman-teman akan lebih sering melihat chart, mengamati chart, melihat pergerakannya melalui chart gitu. Untuk horizon waktunya bisa diatur dengan bisa mingguan, harian maupun per jam. Bahkan menit pun bisa. Cuma kalau untuk saya sarankan sih lebih baik menggunakan mingguan, harian ataupun yang jam saja supaya teman-teman mungkin nanti setelah teman-teman sudah psikologisnya sudah terbangun, teman-teman sudah mentalnya udah kuat,
boleh tuh dicoba untuk ketika teman-teman mau gunakan misalnya per menit atau 15 menit, 5 menit gitu, teman-teman bisa atur di aplikasi nanti untuk melihat chartnya gitu. Lalu analisis teknikal identik dengan trading. Jadi teman-teman mungkin teman-teman sering dengar trading, trader, lalu investasi, investor. Nah, jadi untuk orang yang melakukan transaksi atau trading, dia itu biasanya trader ini biasanya dia menggunakan analisa teknikal. Jadi intensitas transaksinya dia lebih sering daripada investor tadi. Jadi investor tadi dia membeli saham memang orientasinya untuk jangka panjang, jangka menengah, entah itu 5 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih. Kalau untuk trader ini sendiri, dia intensitas transaksinya dia lebih sering. Misal dia hari ini dia bisa transaksi 2-3 kali atau bahkan lebih. Pagi dia beli, nanti siang dia jual, sore beli lagi. Nah, seperti itu. Itu trader. Dan ketika dia trading itu ya yang akan dia lihat adalah chart. Makanya trading dia identik dengan analisis teknikal gitu. Jadi untuk kapan nih kira-kira saya waktunya beli, di harga berapa kira-kira yang terbaik. Nah, lalu untuk jual nanti kira-kira saya jual di harga berapa. Jadi teman-teman harus melihat chartnya itu gitu. Lalu kapan waktunya untuk membeli saham? Analisis teknikal hampir bisa belanja saham lebih sering dibandingkan analisis fundamental. Jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi trader itu dia intensitas transaksinya lebih sering daripada investor ya. Jadi bisa jadi sehari sekali atau bahkan lebih, atau mungkin dia mingguan atau mungkin 3 mingguan atau per bulan, itu juga masih disebut trader gitu. Jadi intensitas dia lebih sering. Bahkan misal sebulan itu juga masih dikatakan trading dia. Misal sebulan sekali transaksi atau setengah bulan sekali transaksi gitu. Beda dengan analis fundamental atau investor tadi yang dia memang untuk jangka panjang. Karena berbasis chart yang sangat dinamis dan bergerak setiap saat. Selain itu, analis teknikal selalu percaya bahwa perilaku harga di masa lalu akan berulang kembali. History repeat itself. Jadi ketika teman-teman nanti perhatikan chart, itu teman-teman akan melihat pola yang sama, misalnya dari beberapa tahun lalu. Teman-teman bisa atur time frame-nya, nanti akan muncul di chartnya ketika memang saham itu, saham Telkom misalnya, dia misalnya pernah di harga 3.000 dengan pola chart seperti misal naik turun naik turun. Nah, teman-teman akan bisa melihat pola yang sama. Makanya kenapa dikatakan history repeat itself gitu. Lalu kelemahannya di antara keduanya, ya mereka sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahan gitu ya. Di sini saya sampaikan untuk analisa fundamental, kelemahannya yang pertama membutuhkan waktu dalam mengumpulkan data. Jadi teman-teman ketika melakukan analisa fundamental tadi seperti yang saya sampaikan, teman-teman harus melihat laporan keuangannya gitu ya. Dan biasanya ketika kita melakukan analisa fundamental, kita biasanya tarik nih 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Berarti teman-teman harus mencari laporan keuangan perusahaan itu 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Jadi misalnya sekarang 2020, teman-teman carinya dari 2019, 18, 2015 ya kira-kira, 14 atau 15. Nah, teman-teman lihat tuh, dari selama 2014 sampai dengan 2019, karena yang 2020 ini untuk kuartal 4 itu masih belum keluar, jadi untuk tahun laporan keuangan tahunannya dia masih belum keluar. Kalau untuk kuartalan dia sudah keluar sampai kuartal 3, tapi kalau untuk keseluruhan masih belum. Jadi kita lihat laporan keuangan perusahaan itu
selama 5 tahun terakhir dari misalnya 2015 sampai dengan 2019 dia seperti apa? Apakah selama 5 tahun terakhir itu dia mengalami kenaikan growth atau dia justru malah eh, turun atau ada juga yang dia sideways, dia tetap stagnan di situ. Cuma itu nggak masalah gitu. Jadi teman-teman bisa menentukan apakah saham ini layak untuk teman-teman beli atau enggak untuk jangka panjang gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuh tarik mundur 3 tahun atau 5 tahun terakhir, atau bahkan teman-teman bisa juga menggunakan data laporan keuangan 10 tahun terakhir gitu. Cuma mungkin kalau dibayangin susah ya, maksudnya, harus nyari laporan keuangan. Laporan keuangan sebenarnya udah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman tinggal download aja dan nanti pelan-pelan teman-teman juga akan saya yakin bisa kok untuk baca laporan keuangan karena nanti hanya beberapa poin aja yang perlu teman-teman perhatikan gitu. Lalu yang kedua, kurang responsif, terlebih bagi mereka yang tidak menganalisis pemberitaan di media. Jadi untuk analisa fundamental ini memang kurang responsif dalam arti di sini ketika apalagi untuk teman-teman yang dia buta media dalam arti dia tidak mengikuti berita media di sini bisa surat kabar atau mungkin berita-berita online terkait. Jadi memang ketika kita investasi untuk jangka panjang menggunakan analisa fundamental, kita memang harus aware dengan perusahaan yang kita beli, yang kita memang sudah miliki perusahaannya. Jadi kita nggak boleh menutup mata, menutup telinga ketika memang perusahaan ini melakukan entah itu ekspansi atau mengeluarkan corporate action. Jadi teman-teman harus tetap aware, harus minimal meskipun teman-teman nggak memperhatikan harganya tiap hari atau tidak melihat chartnya tiap hari, teman-teman harus tahu apa sih dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan perusahaan yang saya miliki gitu. Apakah dia akan bagi dividen, ataukah dia mau right issue, ataukah dia misalnya mau ekspansi bisnis, dia mau bangun bangun pabrik lagi di mana misalnya, atau dia mau ngeluarin produk baru. Nah, teman-teman harus aware nih terkait itu. Atau misalnya sentimen negatif, misalnya si direkturnya dia korupsi. Nah, teman-teman harus tahu itu. Jadi untuk menentukan apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan info itu, ketika kita tahu sentimen itu ya, nanti teman-teman yang memutuskan apakah harus tetap kita hold, kita keep, atau kita jual sahamnya gitu. Nah, untuk fundamental ini memang berbeda dengan teknikal. Dia memang kurang responsif. Jadi ketika analisis teknikal ini, ketika ada sentimen, katakan sentimen positif maupun negatif, ketika kita menggunakan teknikal, dia akan langsung respon nih, market langsung respon. Cuma ketika kita fundamental memang sifatnya kurang responsif gitu. Lalu yang ketiga, bersifat subjektif karena terdapat banyak pendapat. Jadi dalam analisa fundamental ini memang karena banyak ketika membahas laporan keuangan, rasio keuangan, atau misalnya sentimen dari perusahaan itu memang banyak banyak pendapat dari beberapa entah itu analis yang mungkin berbeda-beda karena bisa juga insider atau misalnya orang dari perusahaan itu yang dia punya pendapat berbeda dengan analis dari perusahaan efek, misalnya perusahaan sekuritas. Nah, itu akan bersifat subjektif. Apakah dia, misalnya dia ada yang obsesi dengan perusahaan A, jadi meskipun perusahaan A ini kurang bagus, dia selalu dia bagus, dia bagus, dia bagus. Nah, kadang yang seperti itu. Jadi kenapa memang ketika kita membeli atau menjual saham, ya kita harus menganalisis saham tersebut, perusahaan tersebut, supaya kita tidak hanya mengikuti apa kata orang, apa kata si A, si B. Jadi kita memang punya pendapat sendiri dan kita yakin dengan pendapat kita. Baru nanti kita compare dengan pendapat orang lain. Oh, kira-kira gini. Oh, pendapat dia gini. Jadi
teman-teman bisa mengambil keputusan dengan itu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman beli saham hanya karena dari omongan orang gitu. Lalu yang kedua, analisis teknikal. Yang pertama, memerlukan banyak data untuk menunjang akuratnya prediksi. Yang kedua, sangat bergantung pada kemampuan analis dalam baca chart. Dan yang ketiga, tiap analis memiliki metode berlainan dan masing-masing belum tentu tepat. Jadi memang ketika teman-teman menggunakan analisa teknikal itu kan teman-teman juga akan menemukan atau teman-teman akan apa ya? Jadi kira-kira nanti kan ada beberapa indikator tuh. Nah, teman-teman biasanya nanti orang satu dengan orang yang lain itu biasanya mereka akan berbeda menggunakan indikator dan mereka juga tipenya juga akan berbeda. Misalnya orang A dia transaksinya dia setiap saat, misalnya di hari yang di satu hari dia bisa transaksi intensitasnya sangat sering misalnya. Belum tentu si B ini sama dengan si A. Jadi mereka itu punya tipe masing-masing dan bahkan mungkin dalam melihat chart pun juga mereka akan berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan satu dengan yang lain dalam hal analisis. Jadi setiap orang punya pandangan, punya pendapat masing-masing dan apa dalam analisis ini juga nggak ada yang betul dan nggak ada yang salah. Semuanya mereka punya alasan masing-masing gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan analisis, ya udah teman-teman pede aja untuk mengambil keputusan yang ingin teman-teman ambil selama teman-teman itu ketika membuat keputusan ya harus ada dasarnya. Jangan sampai teman-teman misalnya membeli saham A hanya karena kata si A gini, kata si B gini, 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 gini. Jangan seperti itu. Teman-teman harus punya dasar kenapa teman-teman membeli saham ini misalnya, gitu. Lalu mana sih yang lebih baik? Pilih yang mana? Analisis fundamental atau analisis teknikal? Jadi setiap individu itu punya karakter masing-masing. Seperti yang tadi saya sampaikan, mereka harus mengenali dirinya sendiri dulu, baru mereka bisa menentukan apa yang harus apa namanya saya lakukan. Biasanya teman-teman untuk mengenali karakter masing-masing itu teman-teman biasanya di awal-awal tuh coba-coba dulu, teman-teman trading dulu uh, untuk bisa mengenali seperti apa yang cocok dengan teman-teman gitu. Metode apa yang cocok dengan teman-teman. Jadi untuk di awal teman-teman misalnya gain, loss itu nggak masalah. Itu untuk apa ya menguji mental teman-teman juga. Dan yang kedua teman-teman juga bisa tahu mana sih yang cocok untuk teman-teman. Apakah saya ini cocok trading, jadi trader atau investor gitu. Jadi nanti setelah beberapa waktu nanti akan menemukan nih karakternya seperti apa. Setelah mereka mengenali karakter, mereka akan menentukan analisis mana yang dan metode apa yang cocok untuk dia. Apakah cocok dengan sebagai trader atau investor gitu. Namun akan lebih baik kalau teman-teman di sini bisa memadukan keduanya, analisis fundamental dan analisis teknikal. Karena tentu saja mereka punya kelebihan dan kelemahan. Jadi mereka bisa saling melengkapi satu sama lain. Ketika misalnya teman-teman jadi teknikalis, jadi trader, teman-teman hanya melihat chart dan membaca sentimen itu bisa dibilang apa ya kurang mantep nih kalau teman-teman nggak analisis dulu fundamental perusahaannya. Teman-teman akan ngerasa pede mantep itu kalau teman-teman juga perusahaan ini ternyata bagus juga nih, dari sisi teknikal menarik nih, dia ternyata udah apa namanya di bawah, harganya di bawah dan dia
udah siap buat naik gitu. Nah, jadi teman-teman ketika memadukan itu, jadi teman-teman makin pede untuk beli saham itu, entah itu buat trading, entah itu buat investing gitu. Do what you love and love what you do. Jadi lakukan apa yang teman-teman sukai dan sukailah apa yang teman-teman lakukan. Jadi ketika teman-teman menyukai hal yang sedang teman-teman lakukan, teman-teman akan ngerasa enjoy, teman-teman nggak akan ngerasa itu jadi beban gitu. Dan ketika teman-teman berusaha untuk suka dengan apa yang akan teman-teman lakukan, juga teman-teman nggak akan gimana-gimana dalam menjalaninya. Jadi saya harap nanti ke depannya teman-teman untuk belajar juga sama-sama dengan KSPM UAD, dengan FHC Sekuritas, supaya teman-teman juga ke depannya bisa mapan dalam finansial, juga bisa jadi orang yang memang melek investasi, melek di pasar modal juga. Jadi teman-teman punya value added ketika nanti teman-teman sudah bekerja atau mungkin sudah berumah tangga gitu. Oke, cukup sekian dari saya untuk materi dari saya. Nanti kita sambung ke simulasi penggunaan aplikasi. Namun sebelum kita mulai untuk simulasi, saya mungkin akan buka dulu untuk teman-teman yang mau tanya terkait dengan materi ini, atau mungkin ada hal lain yang ingin teman-teman sampaikan. Itu, silakan. Oke, terima kasih Mbak Nira atas pemaparan materi. Teman-teman, silakan yang ingin bertanya bisa on mute ya, mute bisa, atau room chat juga bisa. Nanti akan saya bacakan supaya Mbak Nira menjawab. Jadi teman-teman, karena sini banyak ini ya anggota baru ya, ini ilmunya sangat penting untuk teman-teman sebelum memulai investasi. Teman-teman harus memilih dulu kira-kira tujuannya mau jangka panjang atau jangka pendek. Ada teknik analisisnya mau yang fundamental atau teknikal. Karena ini perlu sangat diperhatikan sebelum teman-teman memulai. Teman-teman harus tahu nih konsep-konsep dasarnya. Jangan sampai saat teman memulai teman-teman tidak punya ilmu, karena semua pasti nggak ada yang instan ya. Semuanya perlu ada ilmu dan tidak sembarangan. Apalagi ini tentang uang. Jadi teman-teman yang bertanggung jawab dengan keuangan teman pribadi seperti itu. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang belum jelas, ada yang belum mengerti gimana Kak? Apakah saya bisa memilih tuh bisa mencari informasi tentang saham itu di mana kalau di FHC? Teman-teman bisa follow Instagramnya FHC Sekuritas di Instagram, dan di YouTube juga aktif ya Mbak Nira? Iya, kita di situ juga ada beberapa kali ilmu dasar. ya kita buka upload. Itu cuma beberapa bulan ini kita nggak bisa Suaranya Mbak. bikin konten karena ada beberapa yang WFA juga. Jadi cuma untuk misalnya tutorial buy sell, lalu misalnya withdraw dana, lalu untuk first login itu kita sudah sediakan di aplikasi. Jadi nanti mungkin setelah saya kasih simulasinya, mungkin teman-teman nanti setelah akunnya jadi agak lupa nih, teman-teman bisa langsung aja akses di FAC channel di YouTube. Nanti di situ teman-teman bisa search sendiri apa yang mau teman-teman cari gitu. Oke, nggak ada yang yuk. bertanya? Kalau enggak, saya langsung aja nih ke simulasi ya. Ya Mbak, mungkin teman-teman tampung dulu pertanyaannya. Mungkin masih ada yang malu Mbak, atau mungkin baru bangun tidur. Boleh Mbak, simulasi langsung aja Mbak. Muncul nggak sekarang layarnya? Belum Mbak. Ini teman-teman aplikasi apa kok? Nih. Udah muncul Mas? Sekuritas. Belum Mbak.
Aplikasinya belum muncul ya? Belum. Ini teman-teman, ini aplikasi pas. Teman-teman bisa download di Play Store ya. Tapi tunggu aku udah jadi. Karena sedang proses. Ini saya juga mau ikut simulasi sama Mbak Dira. Pasnya? Sudah, Mbak? Ini kok yang di desktop, Mbak? Ya, itu Udah, Mbak? untuk yang di mobile. Teman-teman bisa install aplikasinya, nanti fiturnya seperti ini. Teman-teman bisa install di Play Store atau di App Store. Nanti keywordnya Fast Asia Capital. Nanti dia logonya hampir seperti Facebook, F gitu. Nanti teman-teman bisa cari aja di sana. Gitu. Lalu untuk di laptop, nanti teman-teman bisa install. Untuk yang laptopnya masih Windows 7, teman-teman bisa langsung install aja di website FAC di www.facsekuritas.co.id. Nanti untuk Windows 8 dan Windows 10, teman-teman nanti bisa request dulu ke kami, ke FAC, untuk kami bantu installnya karena butuh aplikasi penunjang untuk install di Windows 8 dan 10. Jadi nanti kami bantu untuk installnya kalau teman-teman yang punya Windows 8 dan 10. Kalau untuk yang Windows masih Windows 7 nanti teman-teman bisa langsung install aja di website. Gitu. Tapi belum berakhir kan? Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini. Ini untuk yang di laptop ya, di desktop ya. Ini saya gunakan akun branch manager kami untuk biasanya kami gunakan untuk melakukan simulasi seperti ini. Jadi teman-teman nanti akan dapat ID klien di email. Untuk ID klien nanti setiap orang dapatnya beda-beda ya. Jadi nanti kalau akunnya syariah nanti biasanya di depannya ada S-nya. Kalau untuk kode Jogja itu AB, jadi kalau akun syariah nanti SAB. Kalau untuk akun konvensional nanti dia AB aja gitu. Lalu kita masukkan password. Jadi teman-teman nanti akan dapat dua, ada password dan ada PIN. Nah, untuk di awal ini teman-teman masukkan passwordnya. Iya. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Bentar, saya tambahkan dulu. Ini bisa ya, berarti dia. Oke, jadi ini tampilannya untuk Fast Desktop, teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa lihat di sebelah kanan ini adalah running trade. Jadi di sini dia akan terus berjalan. Ini adalah saham-saham yang sedang ditransaksikan saat ini. Mbak, belum jalan ya, Mbak? Muncul nggak? Belum, Mbak. Belum muncul ya? Ini belum. Kalau yang dari desktop belum. Masih login. Ini yang dari ini ya, teman-teman, yang dari apa? Mobile. Nanti seperti ini. Ini ISG atau indeks harga saham gabungan lagi ini lagi tuh. Teman-teman bisa download dulu ya. Download dulu di Play Store atau App Store. Udah muncul ya? Muncul belum, Mas? Muncul, Mbak? Udah muncul? Sudah, Mbak, sudah. Halo? Sudah, Mbak. Udah muncul ya? Ini untuk tampilan Fast-nya, Fast Desktop. Teman-teman di sini bisa lihat di bagian kanan ini adalah running trade.
Jadi di running trade ini teman-teman bisa lihat Kalau dari apa aku nggak lengkap, Wak. namanya saham-saham yang sedang ditransaksikan saat ini. Jadi teman-teman hanya akan lihat ini muncul di jam bursa aja. Jadi jam bursa itu jam 9 pagi itu untuk openingnya, untuk sesi 1 sampai dengan jam setengah 12, jam 11.30. Lalu untuk sesi 2 nanti buka lagi open market jam setengah Sudah naik, Cuk. 2 sampai dengan closingnya jam 4. Maaf, jam 3 gitu. Lalu nanti teman-teman ketika di luar jam bursa itu nanti ini running trade ini dia akan berhenti. Dia nggak akan muncul, nggak akan running lagi seperti ini gitu. Jadi teman-teman di sini bisa lihat apa aja sih yang sekarang baru ditransaksikan gitu. Ini kode sahamnya, jadi setiap saham itu mereka punya kode masing-masing. Setiap perusahaan itu dia punya perusahaan yang listing di bursa atau emiten itu dia punya kode sahamnya masing-masing. Misalnya di sini SIDO. SIDO ini adalah kode saham untuk perusahaan SIDO muncul. Lalu ICBP ini adalah kode perusahaan untuk Indofood Sukses Makmur. Gitu. Jadi setiap perusahaan itu dia punya kode masing-masing dan untuk di Indonesia sendiri itu kode sahamnya dia 4 digit ya, 4 huruf gitu. Jadi kalau nanti teman-teman menandai ini kode sahamnya itu 4 digit, nggak lebih nggak kurang gitu. Lalu di sini buyer dan seller ini adalah kode anggota bursa. Jadi setiap anggota bursa itu mereka punya kode gitu. Kalau untuk OPC Sekuritas kodenya PC gitu. Jadi di sini bayarnya siapa, ini sellernya siapa. Jadi yang sekarang lagi jualan BRIS ini siapa, lalu yang beli siapa. Untuk harganya, ini harga per lembarnya. Lalu ini kenaikan atau penurunan harganya. Ini dalam poin ya. Misalnya turun berapa poin. Lalu ini persentasenya. Gitu. Lalu untuk ini teman-teman di sini untuk order book ini teman-teman bisa untuk melihat saham. Misalnya teman-teman mau pantau nih saham misalnya SIDO, di sini saya tulis SIDO. Nah, nanti dia akan muncul. Ini kurang lebih sama kodenya. Kalau ini persentase perubahannya, ini poinnya, ini harga terakhir. Harga terakhir itu harga per detik ini. Nah, ini nanti bisa aja berubah. Gitu. Ini harga pembukaannya tadi, ini harga di jam 9 tadi. Lalu ini high-nya harga tertinggi perdagangan per hari ini sampai jam ini. Harga terendahnya tadi masih di harga openingnya. Lalu ini preview ini adalah harga penutupan kemarin sore. Gitu. Berarti previewnya ini harga pembukaan hari ini sama dengan preview kemarin atau harga kemarin. Gitu. Lalu ini adalah order. Order ini dia di sini adalah jumlah orang yang mengantri saham untuk beli dan jual saham. Jadi dan ini adalah jumlah lotnya. Dari sekian orang ini yang ngantri saham ini, ngantri beli saham, jumlah lotnya sekian ini. Jadi ada mungkin yang satu orang dia beli satu saham, tapi ada juga yang satu orang dia beli misalnya 15.000 lot misalnya seperti itu. Di harga ini. Nah, ini harga antriannya dengan antrian orang dan jumlah lot sekian. Jadi ketika teman-teman membeli saham, misalnya teman-teman mau antrikan di harga 800 nih. Harga lasnya 800 ya. Teman-teman mau mengantrikan harganya misalnya di 795. Teman-teman mau beli di harga ini. Nah, teman-teman harus menunggu dulu sampai di harga lasnya ini dia di level ini, menyentuh harga ini. Baru nanti teman-teman kemungkinan besar akan dapat barangnya. Dengan catatan antrian sebelum teman-teman ini, misalnya teman-teman belum sempat antri nih, sebelum teman-teman input antri,
untuk beli antriannya udah segini. Nah, ini yang duluan ini akan diprioritaskan untuk dapat barangnya dulu. Baru setelah mereka udah dapat, teman-teman baru akan dapat. Nah, seringkali beberapa kasus itu ada yang bilang, Mbak, saya antri di harga misalnya 800, sedangkan sahamnya udah nyentuh di harga 800, tapi kok saya belum dapat barangnya? Karena time priority, price priority. Jadi ketika teman-teman mengantri sebelum atau sesudah orang-orang antri ini, dan ternyata orang ini antrian yang sebelumnya pun mereka belum dapat barangnya semua. Nah, teman-teman tentu saja belum dapat semua. Jadi bid offernya ini berpengaruh. Ketika teman-teman beli dengan jumlah bayar sekian, namun ternyata yang jual di harga sekian ini lebih sedikit dari ini, maka barangnya kurang dong. Untuk pembelinya dia nggak yang apa namanya, ada yang nggak dapat barang karena pembeli dan penjualnya nggak seimbang gitu. Jadi biasanya seperti itu. Ada yang bilang, Mbak, saya udah antri di harga sekian tapi kok nggak dapat barangnya, padahal harganya udah nyentuh tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus dipahami juga time priority, price priority gitu. Lalu di sini adalah jumlah yang saham yang apa namanya, yang akan ditransaksikan. Jadi yang antri dan antri jual dan antri beli itu sekian jumlahnya. Gitu. Lalu kita langsung aja ke sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu supaya nggak lupa nanti? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Di sini ada buy. Teman-teman, untuk kita buy, itu kita harus memasukkan PIN dulu untuk sign in. Jadi kita ada dua apa namanya, sistem keamanan. Jadi yang pertama kita login menggunakan password. Lalu yang kedua untuk kita mulai transaksi maupun kita untuk membuka portofolio, lalu kita melakukan withdraw dana, lalu kita apalagi ya, misal mau fund deposit, kita harus melakukan sign in dulu dengan menggunakan PIN. Gitu. Kita masukkan PIN-nya dulu. PIN-nya Oke, di sini kita udah masuk di menu buy. Jadi teman-teman yang mau beli saham, mau bertransaksi saham, ketika ingin, kalau untuk di desktop kita ada dua tools terpisah untuk buy dan sell. Tapi kalau untuk yang di mobile itu kita dalam satu tampilan itu nanti hanya tombolnya yang berbeda, apakah mau buy atau sell. Gitu. Jadi ketika menggunakan mobile, ketika kita mau transaksi, kita harus perhatikan dulu, jangan sampai kita salah pencet. Ketika kita mau sell, ternyata malah kita buy gitu ya, atau sebaliknya gitu. Nah, untuk yang ini, untuk yang kita mau buy nih, di sini saya jelaskan dulu. Di sini untuk account ID kliennya, user ID-nya adalah SAB2121 dengan pemilik Heri Gunawan Muhammad. Lalu di sini stok kode. Jadi ketika teman-teman ingin membeli saham perusahaan, teman-teman harus tahu dulu. Kode perusahaan misalnya Sido muncul tuh apa sih kodenya? Jadi setiap perusahaan tadi seperti saya yang sampaikan, itu mereka punya kode masing-masing. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu. Misalnya di sini saya beli coba kita Gia nih. Ini Garuda Indonesia misalnya. Nah, teman-teman akan muncul di sini. Misalnya yang lain, Sido. Sebenarnya misal teman-teman pun
belum tahu kode sahamnya, teman-teman bisa juga sih scroll di sini, cuma kan butuh waktu. Harus nyari satu-satu dari 600 sekian perusahaan yang listing. Jadi saya sarankan sih teman-teman harus tahu dulu kode perusahaannya gitu. Lalu di sini price, teman-teman bisa masukkan berapa. Misalnya di sini ntar kita coba. Misalnya di sini deal, saya contohnya kita pakai deal sambil dia harga terakhirnya dia di sini 153. Oke. Nah, di sini saya mau beli antri. Saya mau antri di harga bawah aja. Saya mau antrikan di harga preview kemarin. Harga terendahnya. Langsung klik saja di sini. Volume ini adalah volume dalam kurung lot ini adalah jumlah yang ingin teman-teman beli. Di sini satuannya sudah lot ya. Jadi teman-teman langsung masukkan teman-teman mau beli berapa. Berapa lot. Jadi teman-teman nggak perlu misalnya di sini harganya per lembarnya 151 nih. Nah, teman-teman nggak perlu ketika mau beli satu lot nggak perlu nulisin 100 karena maksudnya 100 lembar gitu ya. Teman nggak perlu, di sini satuannya sudah lot, jadi teman-teman hanya perlu masukkan jumlah yang mau teman-teman beli. Satu lot atau dua lot atau berapa lot gitu ya. Di sini satu lot saya masukkan. Nah, di value ini dia secara otomatis akan muncul harganya. Harga per lotnya gitu. Ini value. Nah, cash ini adalah dana uang yang kita miliki di portofolio kita, di dompet kita. Ini cash. Nanti cash ini akan terpotong ketika transaksi beli kita ini berhasil. Gitu. Di sini saya masukkan, kita coba kirimkan. Konfirmasi, oke. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini adalah order list kita. Order list ini dia akan dia harian. Jadi ketika kita transaksi hari ini, order list kita muncul seperti ini. Nah, untuk besok Senin, order list kita yang transaksi hari ini itu akan hilang karena itu harian. Nah, nanti teman-teman ketika ingin melihat historinya, nanti teman-teman bisa ke history list atau apa ya, sebentar saya lupa. Di order tracking, bentar. Di sini, aduh. Di sini. Teman-teman bisa cek di sini. Nanti teman-teman bisa atur tanggalnya. Gitu. Jadi tadi balik lagi ke buy dulu. Nah, di order list ini akan muncul status seperti ini. Di sini statusnya masih open. Open ini berarti, jadi di status ini nanti akan ada tiga status, tiga yang muncul. Pertama open. Open ini dia masih mengantri. Jadi karena tadi harga terakhirnya Rp153 per lembarnya, itu dan kita mengantri di harga 151, jadi harga yang kita antrikan itu kan masih belum nyentuh tuh. Karena harga terakhirnya 153. Nah, jadi kita masih belum dapat barangnya. Makanya di sini statusnya masih open, yang berarti masih mengantri. Lalu di sini B atau S ini adalah buy. B ini maksudnya buy dan S itu sell. Kode sahamnya deal. Lalu price-nya tadi yang kita antrikan 151, volumenya 1. Lalu di sini jamnya. Nah, di sini adalah A ini fungsinya ketika kita ingin merubah harga atau merubah volume. Teman-teman bisa klik amen. Teman-teman bisa nih. Tadi kan karena masih antri, sedangkan teman-teman udah cepat-cepat pengen dapat barangnya. Nah, teman-teman di sini di price ini teman-teman bisa ganti.
teman bisa ganti di harga lasnya supaya teman-teman bisa dapat langsung harganya. Ini di oke. Nah, statusnya akan berganti. Statusnya langsung match. Nah, ketika statusnya sudah match ini, teman-teman berarti sudah dapat barangnya. Gitu ya. Ini berarti kita udah dapat barangnya. Nah, untuk status yang satunya lagi di sini nanti adalah rejected. Yang itu berarti transaksi teman-teman langsung tertolak karena entah itu harganya tidak make sense atau misalnya harga terakhirnya dia 153. Cuma teman-teman mengantrikannya di harga Rp100 misalnya. Nah, itu kan nggak apa ya, nggak make sense ya. Maksudnya dia jaraknya terlalu jauh dan apa ya namanya, dan itu nanti akan tertolak biasanya. Dan nanti ada berapa lagi gitu. Nah, kita cek nih di portofolio saham deal. Kita udah punya deal ya, satu lot di harga 153, harga terakhirnya 152 dengan volume satu lot. Gitu ya. Lalu untuk ketika teman-teman mau jual, teman-teman bisa juga kurang lebih sama. Teman-teman di sini untuk informasinya sama, account SAB sekian, lalu apa namanya dengan namanya ini. Nah, ini kurang lebih teman-teman masukkan sama. Stok kode, price, volume. Lalu nanti untuk harganya, teman-teman kita biasanya kita udah tahu sih apa namanya tentang konsep ini. Ketika kita beli di harga murah lalu kita jual di harga tinggi. Nah, ini berlaku juga di sini. Nah, karena tadi kan kita beli di harga 153 nih. Nah, misalnya kita mau jualan, ya saya maunya untung dong. Nah, saya biasanya akan antrikan di harga misalnya di berapa. Nah, kita juga harus targetkan juga nih ketika kita mau trading. Kita mau targetnya mau mau profit berapa persen gitu. Jadi teman-teman bisa 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 bikin target itu sendiri dengan rasio saya biasanya 1:2 atau 1:3. Jadi untuk keuntungan misalnya 3%, ketika kita menargetkan keuntungan 3%, ya kita harus punya target loss juga, stop loss itu di ketika kita minus 1%, misalnya seperti itu, supaya kita punya manajemen ya kita harus mengatur untuk manajemen resikonya juga gitu. Gitu biasanya ketika trading kita harus punya untuk apa namanya rasio seperti itu untuk minimalisir kerugian gitu, dan kita juga harus punya target seperti itu. Jadi misalnya tadi teman-teman mau jual, teman-teman tinggal masukin aja misalnya deal. Nah, teman bisa pilih mau diantrikan di harga berapa. Cuma di sini harga lasnya 152, lebih rendah dari harga beli kita. Berarti posisinya kita sedang minus gitu ya. Lalu nanti teman-teman bisa nih antrikan di harga berapa, apakah 160 atau di harga berapa, nanti terserah teman-teman di sini sesuai dengan target teman-teman. Nah, cuma perlu diperhatikan juga ketika teman-teman menargetkan di harga sekian, itu juga nanti teman-teman harus lihat di pasarnya juga, apakah nanti dia akan sampai di harga itu atau enggak. Jadi kalau misal nanti harganya enggak nyampe ke apa namanya menyentuh level itu, ya saham teman-teman tidak akan terjual. Jadi nanti teman-teman untuk besok, untuk hari Senin misalnya, atau besoknya lagi, teman-teman kalau ingin, teman-teman harus input lagi untuk order sell, karena per hari itu transaksi atau order kita itu akan hilang. Jadi hanya berlaku di hari yang sama gitu. Jadi ketika hari ini belum terjual, ya teman-teman besok ketika mau jualan harus input lagi, harus order lagi gitu. Gitu untuk statusnya juga sama nanti, hanya yang beda di sini. Ketika kita membeli di sini status apa keterangannya B, lalu nanti ketika teman-teman mau sell di sini keterangannya sell gitu ya, S. Gitu. Tadi di sini cashnya kita udah otomatis ya di sini berkurang, yang tadi 100
sekian 110 atau berapa sudah berkurang karena tadi kita udah belikan saham ini gitu. Lalu teman-teman di sini tadi portofolio teman-teman bisa cek di sini, ini adalah apa namanya? Dompet teman-teman di sini di akun teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini cash teman-teman. Ini current cash, jadi cash ini cash hari ini. Cash hari ini tadi sebelum teman-teman transaksikan. Jadi ini cash ini di cash atau current cash ini dia akan tetap sama meskipun apa namanya teman-teman sudah transaksi. Dia akan berubah mengikuti setelah nanti dia besok atau lusa di T plus 2-nya. Nah, yang akan berkurang adalah di cash T plus 2 karena settlement apa namanya transaksi itu sekarang di T plus 2. Jadi penyelesaian transaksinya nanti di T plus 2. Jadi nanti current cash kita akan mengikuti dari cash T plus 2 ini gitu. Equity ini adalah total dari saham kita juga ini dan ini. Lalu di sini kurang lebih sama ini kode sahamnya. Lalu average ini adalah ketika teman-teman misalnya di sini sudah punya saham di harga 153. Dan teman-teman misalnya beli saham lagi sama deal di beda harga. Nah, average ini adalah harga rata-rata yang dijumlahkan. Jadi misalnya teman-teman punya saham ini satu lot, deal satu lot di harga 153, lalu teman-teman beli lagi deal di satu lot lagi di harga misalnya 51. Nah, nanti itu harga average-nya kita bisa juga hitung harga rata-ratanya itu kira-kira nanti di harga 152 dengan volumenya 2 lot gitu ya. Itu ini harga last, ini harga terakhir, ini volume sama jumlah yang kita miliki. Ini adalah value kita. Ini dari tadi, cuma ini value-nya, ini sama. Lalu ini untuk value-nya, ini gain dan loss. Lalu ini persentase dari gain dan loss-nya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah mudeng semua ya. Lalu teman-teman di sini bisa lihat, kita lihat chart dulu. Nah, tadi teman-teman sudah disampaikan tadi terkait analisis teknikal. Jadi analisis teknikal ini kurang lebih kita akan memperhatikan, kita mengamati, kita menganalisa chart yang bentuknya kurang lebih seperti ini dengan beberapa indikator. Lalu kita juga bisa rubah ini dengan apakah mau pakai line chart, ataukah kita mau pakai candle, atau kita mau pakai bar, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya sih yang sering digunakan adalah candle chart ini. Dan nanti teman-teman juga bisa pilih indikatornya, nanti sesuai dengan biasanya mereka itu tadi yang saya sampaikan itu beda-beda. Misalnya saya suka menggunakan misalnya MACD, tapi ada juga yang lain mereka lebih suka dengan misalnya menggunakan apa namanya RSI atau misalnya menggunakan stokastik. Nah, itu nanti setiap orang beda-beda dan ada juga yang menggabungkan ketiga atau bahkan lebih, nanti itu bisa aja, cuma nanti itu tergantung dari masing-masing individunya. Seperti itu nanti. Lalu untuk financial statement-nya tadi saya sampaikan ketika teman-teman ingin
melihat laporan keuangan itu di aplikasi, teman-teman bisa klik di tadi, saya ulangi, di analisis, teman-teman pilih yang financial statement. Nah, di sini kita masukkan kode sahamnya, stok kodenya di sini. Teman-teman mau lihat apa nih? Coba kita tarik SIDO di sini. Tahunnya 2019. Nah, di sini teman-teman, kita bisa pilih yang kuartal atau tahunan. Gitu ya. Kita lihat yang kuartal sekarang. Nah, ini laporan keuangan SIDO di tahun 2019 kuartalan ya. Ini kuartal 1 2019, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Teman-teman bisa atur di sini. Nah, ketika teman-teman mau lihat yang tahunan, kita bisa juga. Nah, tahunan ini akan muncul dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Karena kalau tahunan ini untuk yang tahun 2020 ini belum keluar karena yang untuk kuartal 4 ini masih belum keluar kan, masih berjalan kan ini. Gitu. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini laporan keuangannya. Teman-teman misalnya mau ganti tahun pun juga bisa. Misalnya tahun 2015 misalnya di sini. Nah, ini akan muncul. Nah, nanti tergantung dari si perusahaan ini dia IPO-nya dia di tahun berapa. Nah, biasanya itu terbatas. Di chart juga sama halnya dengan dia historicalnya ini akan muncul setelah dia IPO. Jadi yang muncul di sini chartnya ini pergerakan harga setelah IPO. Jadi teman-teman nggak bisa nih melihat menganalisis sebelum dia IPO gitu. Itu terbatasnya seperti itu. Gitu lalu fitur kita bisa pilih. Nah, teman-teman pasti nanya nih. Nah, kalau misalnya kita nih mau kita mau misalnya kita udah jualan sahamnya, kita udah untung. Nah, kalau misalnya kita mau tarik dana, kita cuma mau ambil keuntungannya aja bisa nggak? Bisa dong. Kita pilih aja untuk tarik dana. Di sini ada menu fund withdraw. Tadi saya ulang di menu order menu. Lalu di sini teman-teman pilih fund withdraw. Nah, teman-teman tinggal masukin aja. Teman-teman tinggal masukin. Nah, di fund withdraw ini kita udah ada informasi ini ya. Sama kurang lebih account ini. Nah, ini bank ini adalah bank pribadi yang teman-teman cantumkan, yang teman-teman lampirkan ketika teman-teman membuka akun. Di sini rekening pribadinya adalah BCA dengan nomor rekening sekian. Jadi nanti ketika teman-teman withdraw dana, masuknya adalah ke rekening ini. Itulah alasan kenapa teman-teman diminta melampirkan rekening pribadi. Tidak boleh menggunakan rekening orang tua, saudara, maupun misalnya pacarnya gitu. Karena supaya dana itu masuknya langsung ke teman-teman dan meminimalisir tindak kejahatan, misalnya uangnya dibawa lari, dibawa pergi, seperti itu. Lalu teman-teman tinggal masukin aja dananya yang mau ditarik berapa gitu ya. Dengan catatan teman-teman sudah dananya atau asetnya sudah dalam bentuk cash, teman-teman sudah jual sahamnya, baru bisa diambil, baru bisa kita tarik. Kalau misal masih dalam bentuk saham, itu kita nggak bisa tarik dananya. Jadi teman-teman harus jualan dulu. Jadi teman-teman misalnya hari ini baru jualan nih, udah match. Nah, baru besok, karena besok Sabtu, baru besok Senin teman-teman bisa withdraw. Jadi kita nggak bisa jualan dan withdraw dana di hari yang sama. Jadi teman-teman jualan dulu di hari ini, baru withdrawnya di lusa, nanti di hari Senin gitu. Atau misalnya hari ini Kamis, baru Jumatnya teman-teman bisa withdraw gitu. Di sini masukkan dananya yang ingin diambil berapa, lalu di sini tanggalnya bisa diatur. Teman-teman bisa pilih di sini
di Senin atau Selasa, lalu request withdraw di sini, diklik aja, nanti di sini juga akan muncul statusnya, tanggal requestnya berapa, withdraw dananya berapa, akun ini. Nah, nanti statusnya di sini ada open dan transfer. Jadi ketika statusnya di sini transfer, itu berarti dananya sudah ditransfer ke rekening pribadinya. Tapi kalau masih open berarti masih dalam proses gitu. Gitu. Dan untuk ini ada fund deposit. Fund deposit ini teman-teman, ini adalah fitur ketika teman-teman top up dana, melakukan top up dana, kadang karena apa namanya, itu masih manual untuk sistem pengupdateannya. Jadi teman-teman ketika deposit dana itu tidak langsung masuk ke RDN-nya. Nah, supaya prosesnya cepat, teman-teman nggak nunggu lama, teman-teman bisa nih pakai fitur ini, fund deposit, supaya mempercepat prosesnya. Ini nanti akan langsung terproses, dikirim ke tim finance di pusat. Teman-teman tinggal masukin berapa jumlah yang teman-teman top up, transfer ke RDN, dan tanggal transfernya tanggal berapa. Gitu. Nanti di send, udah gitu. Atau bisa juga teman-teman manual kirim bukti transfer dan informasi akun, nama dan sebagainya nanti ke tim FAC. Bisa ke siapapun, nanti akan kami bantu untuk update dananya gitu. Cuma di fitur ini kita udah punya, jadi teman-teman ketika misalnya nggak punya kontak nih dari tim FAC, nanti teman-teman langsung aja kirim ini, isi ini, deposit gitu. Gitu. Lalu ini adalah menu change password PIN. Jadi teman-teman untuk sistem keamanan aplikasi sendiri, FAS, kita sudah perbarui per bulan lalu. Itu untuk password dan PIN, itu yang semula kita fleksibel, kita bisa gunakan angka saja atau huruf saja. Untuk sekarang kita sudah menggunakan kombinasi huruf dan angka. Dan itu apa namanya, wajib diganti sebulan sekali. Nanti akan ada permintaan untuk mengganti password ketika password itu sudah expired gitu. Itu nanti teman-teman bisa langsung ketika muncul pemberitahuan atau permintaan untuk mengganti password, teman-teman bisa langsung ganti saja di situ. Untuk old password itu teman-teman masukkan password terakhir yang biasa teman-teman gunakan untuk login, bukan password yang dari FAC gitu ya. Jadi old password itu adalah password terakhir yang teman-teman biasa gunakan. Itu baru nanti diganti password yang baru. Begitu juga dengan PIN, itu sama. Jadi ketika teman-teman login dan salah masukkan password sebanyak 3 kali, nanti akun teman-teman otomatis akan dia akan ke-lock, dia akan terkunci. Nah, ketika akun teman-teman terkunci, nanti yang bisa membuka kunci itu hanya kami, tim FAC. Gitu. Jadi nanti teman-teman ketika memang akunnya terkunci, nanti bisa sounding aja ke teman-teman KSPM, entah ke Mas Rizky, Mas Tata, atau yang lain, nanti supaya disampaikan ke kami atau bisa langsung kontak kami. Nanti akan kami bantu untuk unlock dan reset password yang nanti akan dikirimkan ke email masing-masing. Nah, dan problem yang lainnya juga biasanya ketika menggunakan aplikasi mobile itu teman-teman seringkali mengaktifkan Remember Me supaya teman-teman dengan maksud nggak lupa nih, biar nggak lupa, ya kan? Biar teman-teman bisa langsung login. Nah, teman-teman perlu ketahui ketika teman-teman mengganti password, ada permintaan mengganti password atau misalnya teman-teman setelah mereset password dari tim FAC, itu ketika teman-teman memasukkan password baru, itu di sistem Remember Me itu, dia tidak otomatis menyimpan password yang
baru teman-teman ganti. Jadi yang ada di apa namanya kotak password itu adalah password yang sebelumnya, bukan password yang baru. Jadi ketika teman-teman login tanpa menginput ulang, itu adalah password yang lama dan itu teman-teman salah. Makanya setelah biasanya mengganti password atau reset password dengan mengaktifkan Remember Me, teman-teman akan terkunci lagi karena itu Remember Me-nya masih aktif dan teman-teman tidak menginput ulang password yang baru itu. Lalu masalah juga lain yang biasa terjadi adalah ini apa namanya? Biasanya caps lock juga. Biasanya kadang di awal kata, awal kalimat itu kan biasanya ada yang caps lock-nya otomatis tuh. Jadi teman-teman kadang juga itu lupa gitu. Teman-teman bisa langsung aja ganti di sini dan apa namanya nanti juga saya sarankan juga untuk password dan PIN teman-teman samakan untuk password dan PIN-nya supaya meminimalisir lupa itu tadi. Dan teman-teman siapkan 2 opsi password dan PIN. Jadi ketika password dan PIN A itu sudah expired, teman-teman gunakan password dan PIN yang B. Nah, ketika yang B ini expired, teman-teman gunakan lagi yang A. Jadi opsi password dan PIN teman-teman tuh cuma 2. Jadi untuk meminimalisir teman-teman lupa gitu. Jadi ketika A ini ternyata teman-teman lupa nih mana ya yang saya pakai, yang A atau yang B. Nah, teman-teman cuma punya 2 opsi. Ketika A ternyata nggak bisa dipakai, berarti kemungkinan kedua adalah yang B gitu. Teman-teman nggak punya kemungkinan yang lain gitu. Itu saran saya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo, ada orang? Halo, Mbak. Ada yang mau Sini, ditanyakan? Mbak. Ya. Oke, teman-teman. Kalau ada ORAP. Oh, kalau ada ORAP. Mbak, katanya kalau ada ORAP gimana? Kenapa? Mobile. Hasilnya mobile ya? Yang mobile? Iya, Kak. Iya, Mbak, mungkin, Mbak. Maksudnya yang mobil gimana? Sama aja kan, Mbak? Caranya. Apanya nih? Cara untuk apa? Mulai transaksinya, terus apa? Kalau kita mau cek dan yang lain. Hanya saja cuma kalau di Nanti kalau untuk yang di mobile, kurang lebih konsepnya sama untuk transaksi buy dan sell. Teman-teman masukkan kodenya, kode sahamnya, masukkan harga sahamnya, dan jumlah volumenya berapa, jumlah yang mau dibeli. Tinggal buy dan sell. Cuma perlu diperhatikan karena tombolnya bersamaan, jadi nanti buy dan sell-nya diperhatikan. Nah, untuk teman-teman juga ketika masih bingung nanti karena di sini saya mencontohkannya yang di desktop, jadi nanti teman-teman bisa akses di FAC channel, nanti kita sediakan di sana tutorial yang menggunakan fast mobile, yang menggunakan handphone. Jadi nanti Iya, teman-teman ini nggak usah khawatir. Dan nanti juga teman-teman bisa akses ini nih, kalau teman-teman bingung, kita di sini punya manual book. Jadi manual book ini adalah isi tutorial menggunakan, nah seperti ini. Ini manual book. Teman-teman tadi tinggal klik aja di sini. Help ini, klik manual book, nanti akan munculnya seperti ini. Ini daftar isi. Oke, daftarnya seperti ini. Nah, di sini kita udah ada. Kelihatan kan? Ya, Mbak. Nah, teman-teman yang baru buka akun, nanti informasi email yang akan teman-teman dapat dari FAC ketika akunnya sudah jadi, nanti akan seperti ini. Namanya siapa, di sini nomor KTP, nomor klien ini adalah tadi yang digunakan untuk login, SAB berapa atau AB berapa. Gitu. Lalu nomor SID ini adalah nomor yang di teman-teman punya. Jadi SID ini adalah identitas atau apa ya istilahnya, SIM teman-teman. Gitu. Dalam di capital market.
gitu. Lalu di sini Di rekening dana nasabah, itu ya. nomor rekening dana nasabah ini adalah rekening yang rekening yang teman-teman gunakan untuk top up. Jadi di sini ketika teman-teman ingin menambah dana, teman-teman transfer aja ke RDN ini. Gitu, lalu nanti di sini password dan PIN-nya. Ini informasi. Nah, ini nanti password digunakan untuk login dan PIN ini tadi digunakan untuk sign in. Gitu ya. Nanti ini adalah apa namanya? Yang awal. Nanti setelah teman-teman sudah gunakan ini, nanti setelah teman-teman mengganti, ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa akses sendiri. Oh, caranya tahu sendiri Mbak. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa akses sendiri di untuk yang versi mobile di FAC Channel. Gitu. Ada lagi? Oke. Ayo mungkin teman lain ada yang belum mengerti baik dari sisi pengaplikasiannya ataupun dari sisi ilmunya ya khususnya tentang saham ya di sini. Biasanya di grup aktif nih, di grup anggota nih kok teman-teman di sini ada yang profesional Mbak Nira, kok malu-malu ya? Biasanya aktif Mbak di grup. Malu-malu Ada Mbak biasanya. Nira yang lebih profesional kok malu-malu. Malu-malu ya? Nggak apa-apa, santai aja. Malah di sini lebih ini loh teman-teman, lebih enak ada Mbak Nira kan. Jadi kalau yang jawab langsung profesionalnya dari baca langsung, jadi ya teman-teman dapat ilmunya langsung ya benar-benar dari baca Ya, mungkin teman-teman cerita. masih bingung nih apa yang mau ditanyain karena belum apa namanya belum pegang akunnya sendiri, jadi masih abu-abu meskipun apa namanya dasarnya udah dapat. Nanti teman-teman tenang aja, setelah teman-teman udah dapat user ID dan sebagainya, nanti teman-teman bisa akses tadi di FAC Channel atau nanti di mungkin dari teman-teman KSPM untuk bisa siapkan apa diskusi juga seperti ini nanti untuk topik yang berbeda untuk fundamental analisis, technical analisis, dan nanti bisa ditambahkan tuh untuk trading bareng teman-teman anggota KSPM yang baru. Jadi kita apa namanya trading bareng-bareng gitu, bisa tuh diatur kayak gitu supaya teman-teman di sini makin ngerti lagi gitu. Oke, ya. Ya gimana teman-teman? Sudah sejam lebih juga sudah sama Mbak Nira nih. Oke, nggak ada yang tanya? Mungkin kalau tidak ada yang bertanya atau saya tutupkan nih soalnya hari Jumat ya Mbak ya. Iya, iya. Mungkin ada yang siap-siap mau sholat Jumat Mbak. FAC mungkin juga ada yang sudah siap. Oke. Kalau gitu, oh iya Mbak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lain waktu nanti bisa diskusi lagi dengan teman-teman. Semoga teman-teman apa namanya bisa mengambil sisi positifnya, dan saya mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam saya menyampaikan, banyak kekurangan dalam saya menyampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sebelum kita tutupkan, izinkan saya untuk ini ya, meresum beberapa poin-poin yang telah Mbak Nira bahas tadi. Jadi teman-teman, tentunya di diskusi di pasar modal saham ini, teman mulai belajar dari sekarang. Jangan sampai teman-teman menyesal di kemudian hari, mumpung masih muda nih, masih kuliah ya kan. Jadi teman-teman masih banyak waktunya untuk belajar. Jangan sisakan waktunya, segera gali ilmu, pengalaman, cari orang-orang yang bisa menjadi mentor, supaya nanti saat memulai investasi di saham, teman-teman punya ilmu yang dasarnya dulu. Jadi teman-teman harus memilih kira-kira teman-teman mau menjadi investor atau trader. Itu tinggal pilih teman-teman, itu ada risiko masing-masing, tanggung jawab itu semua ada di tangan teman-teman. Dan untuk pengaplikasian tadi udah diajar Mbak Nira dan cukup jelas. Jadi kita teman-teman tinggal menunggu akunnya jadi. Ya semoga secepatnya ya supaya teman-teman bisa segera belajar
praktek langsung. Tapi hati-hati teman-teman, jangan sembarangan membeli atau menjual sahamnya, karena ini bukan sembarangan ya, karena ini berhubungan dengan uang, dan itu uang teman-teman. Tapi teman-teman sebelum belajar malah udah langsung jual beli sembarangan. Ya. Jadi mungkin Mbak Nira, sebelum kita tutupkan acara hari ini, atau sebenarnya kita ini dulu Mbak, dokumentasi untuk semuanya nyalakan kamera ya. Ya teman-teman, silakan nyalakan kamera, kita akan melakukan sisi lagi. Yuk. Pada malu. Itu udah muncul kan? Kamera saya udah muncul ya Mbak? Belum ya? Apa? Kamera saya muncul. Kenapa Mas? Kamera saya muncul Mbak? Sudah muncul. Gambar. Enggak ya? Udah muncul, udah. Coba ini apa namanya, kayak Enggak muncul ya Mbak kamera saya? atau di freeze itu Mas? Halo? Ya. Yuk yang lain yuk. Saya nanti gabung sama admin KSPM aja nih. Yuk yang lain yuk. Segera yuk biar kita... Nih, saya ke ini punya. Admin. Oh, pada masih ini ya? Masih rebahan di kasur. Yuk. Oke, udah. Siap. Siap yuk. Segera yuk yang lain. Segera on kamera biar kita segera melakukan sesi dokumentasi. Dan teman-teman bisa siap untuk sholat Jumat. Kita hitung ya. Saya aba-aba 1-3 dalam jari, nanti teman-teman siap observasi yang keren. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. Iya. Tunggu belum saya. Ini. Tunggu. Oke, sekali lagi. Selesai ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada dan mewakili KSPM kepada Mbak Nira ya dari program PFAC yang telah hadir untuk mengisi materi hari ini. Semoga ilmu yang Mbak Nira sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk Mbak Nira sendiri dan teman-teman semua ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Jangan lupa isi presensi. Semoga ilmu yang Mbak Nira sampaikan sangat berguna, menjadi pedoman awal teman-teman untuk memulai investasi. Jangan patah semangat para calon investor muda. Semoga pada cuan-cuan ya di kemudian hari. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mewakili segenap pengurus SPM, apabila ada kekurangan itu pribadi dan kelebihan itu dari Allah SWT. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nira, makasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu ya. Selesai dong. Selesai.